Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kensasi Automation and Robotics SMK Negeri 1 Sindang. Kami di sini akan mengenalkan sebuah karya inovasi kami, yaitu si petir LPN. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu lumbung padi nasional yang memiliki luas lahan sawah signifikan dan menjadi tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Setiap tahunnya, Indramayu tercatat menyumbangkan surplus gabah nasional sekitar 1,3 juta ton. Bahkan ditargetkan naik menjadi 1,8 juta ton setelah pembangunan infrastruktur pengairan baru. Pada 27 Desember 2022, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Sadawarna yang terletak di perbatasan Kabupaten Sumedang, Subang, dan Indramayu. 60 tahun. Petani dari Desa Gantar, Kecamatan Gantar, ditemukan meninggal dunia sekitar pagi hari saat memperbaiki jebakan titik listrik miliknya. Diduga arus listrik masih menyala saat ia memperbaiki kabel. Peristiwa terjadi pada 5 Desember 2024. Namun, problematika petani Indramayu tidak hanya terbatas pada ketersediaan air. Salah satu tantangan paling serius yang terus menghantui petani adalah serangan hama tikus sawah. Serangan ini dapat menyebabkan kerusakan padi dari fase vegetatif hingga panen, menurunkan hasil panen hingga 10-50% dan mengancam stabilitas pendapatan petani. Untuk melindungi sawah, para petani Indramayu terpaksa menggunakan berbagai metode pengendalian hama tikus tradisional, seperti gropyokan, pengasapan, jebakan kawat listrik, pagar plastik, sampai racun sangat tidak efektif karena memiliki resiko keselamatan tinggi, memerlukan biaya besar, dan berdampak negatif pada lingkungan. Seorang petani berinisial MS berusia 40 tahun tewas setelah tersengat jebakan tikus listrik di sawahnya, Desa Rancamulya, Kecamatan Kabupaten, Kabupaten Indramayu. Jebakan tersebut dipasang tanpa adanya tanda peringatan seperti lampu. Kejadian ini terjadi pada 19 Januari 2025, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Baik, saya di sini akan menjelaskan komponen dan cara kerja si petir LPN. Yang pertama ada motor servo. Motor servo berfungsi sebagai penggerak sehingga pintu dapat terbuka dan tertutup. Yang kedua, ada sensor infrared. Sensor infrared pertama berfungsi untuk mendeteksi objek tikus, kemudian menggerakkan engsel otomatis sehingga pintu dapat tertutup. Sensor infrared kedua berfungsi untuk mendeteksi objek tikus, kemudian menggerakkan engsel otomatis sehingga pintu dapat terbuka kembali dan menandakan tikus sudah masuk ke dalam lubang biopori. Yang keempat, lubang biopori. Lubang biopori digunakan sebagai media pengurai secara alami. Yang kelima, panel surya. Panel surya digunakan sebagai media yang menangkap panas dari sinar matahari lalu diubah menjadi energi listrik yang disimpan dalam baterai dan dipakai sebagai sumber listrik si petir LPN. Seperti LPN melindungi petani dari kecelakaan fatal yang disebabkan oleh jebakan tikus yang bertegangan tinggi. Alat ini juga hemat daya dalam jangka waktu yang panjang karena menggunakan energi listrik yang terbaru, yaitu panel surya, yang juga tidak membutuhkan bahan pembelian terus-menerus seperti racun tikus. Sistem biopori ini membantu menyuburkan tanah, meningkatkan daya serap air, dan juga mempercepat penguraian bahan organik. Dengan berkurangnya hama, hasil panen meningkat. Biaya produksi menurun yang secara langsung meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan produk keunggulan daerah Indramayu dan juga meningkatkan ketahanan bahan pangan nasional. Semoga karya ini menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi, menciptakan solusi, dan memberikan manfaat yang nyata bagi bangsa. SMK bisa.